Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deva Wahyu Wulandari dengan NIM 24108040054 dari program studi akuntansi syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pendapatan disposable. Apa itu pendapatan disposable? Jadi, pendapatan disposable adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat guna membeli barang atau jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Jadi, pendapatan disposable ini itu adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti biaya makan, untuk membayar listrik, kemudian untuk membayar sewa rumah, dan lain sebagainya. Kemudian, sisanya, dari untuk memenuhi kebutuhan tersebut itu bisa ditabung atau bisa diinvestasikan. Dengan dikenakannya pajak, maka pendapatan yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat itu berkurang sebesar pajak tersebut. Jadi, untuk mengetahui pendapatan yang dapat dibelanjakan jika diketahui pajaknya, itu kita bisa menggunakan rumus Y dikurangi dengan T, yaitu merupakan pendapatan nasional dikurangi dengan T, yaitu pajak. Jadi, pajak di sini itu merupakan variabel yang memperkecil pendapatan disposable. Kemudian, selanjutnya, selain variabel yang memperkecil, ada pula variabel yang memperbesar pendapatan disposable. Variabel tersebut adalah pembayaran-pembayaran khusus atau pembayaran alihan dari pemerintah kepada masyarakat yang sifatnya merupakan pembayaran ekstra atau tunjangan-tunjangan. Untuk mengetahui pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat, jika diketahui adanya pembayaran alihan, maka kita bisa menggunakan rumus Y ditambah dengan R. Y merupakan pendapatan nasional ditambah dengan R, yaitu pembayaran alihan. Apabila di dalam soal tersebut terdapat pajak dan pembayaran alihan, maka rumus yang dapat digunakan untuk mengetahui pendapatan yang dapat dibelanjakan itu menggunakan Y dikurangi T ditambah dengan R. Y merupakan pendapatan nasional dikurangi dengan T, yaitu pajak, ditambah dengan R, pembayaran alihan. Contoh pendapatan disposable yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya ya, ada seorang karyawan bernama Pak Bondan yang bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji 10 juta per bulan. Dari gaji tersebut, Pak Bondan harus membayar pajak penghasilan sebesar 1.500.000. Selain itu, Pak Bondan juga menerima tunjangan subsidi bahan bakar sebesar 500.000 setiap bulan. Dapat diketahui, ini cara penghitungan untuk mengetahui pendapatan yang dapat dibelanjakan. Jadi diketahui tadi Y atau pendapatannya itu sebesar 10 juta. Kemudian T-nya atau pajaknya tadi itu sebesar 1.500.000. Kemudian ada tunjangannya tadi sebesar 500. Untuk mengetahui pendapatan yang dapat dibelanjakan, kita bisa menggunakan rumus pendapatan disposable, yaitu Y dikurangi dengan T ditambah dengan R. Kemudian kita tinggal masukkan angka-angkanya saja. YD sama dengan Y-nya 10 juta, dikurangi dengan pajaknya 1.500.000 ditambah dengan tunjangannya yaitu Rp500.000. Kemudian YD-nya 10 juta dikurangi dengan 1.500.000 itu ketemunya 8.500.000, kemudian ditambah dengan 500.000. Ketemunya adalah 9 juta. Jadi pendapatan yang dapat dibelanjakan atau pendapatan disposable Pak Bondan sebesar 9 juta. Pendapatan disposable Pak Bondan yang 9 juta ini
itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti ya tadi biaya makan, kemudian sewa, membayar listrik, dan sebagainya. Atau bisa menyisihkan uang tersebut untuk ditabung atau diinvestasikan. Nah, dalam pendapatan disposable ini, Pak Bondan itu harus memutuskan berapa banyak yang ia gunakan untuk konsumsi dan berapa banyak yang akan ia sisihkan untuk ditabung atau diinvestasikan. Nah, jika Pak Bondan memutuskan menggunakan 6 jutanya untuk biaya konsumsi, maka sisanya sebesar 3 juta itu bisa ditabung atau bisa diinvestasikan. Seperti itu. Nah, contoh selanjutnya yaitu diketahui C sama dengan 40 ditambah 0,75 YD. Pajak yang diterima pemerintah sebesar 20. Pengalihan uang ke masyarakat sebesar 10. Ditanyakan berapa konsumsi nasional jika pendapatan nasional tahun itu 250. Kemudian yang B, berapa pula tabungannya. Kemudian selanjutnya pembahasannya adalah sebagai berikut. Diketahui tadi C-nya sama dengan 40 ditambah 0,75 YD. Y-nya tadi pendapatan nasionalnya sebesar 250, pajaknya sebesar 20, dan pembayaran alihannya tadi sebesar 10. Nah, untuk menentukan, sebelum kita menentukan besarnya konsumsi, kita mencari terlebih dahulu pendapatan disposable. Dengan rumus YD sama dengan Y dikurangi T ditambah dengan R. Tinggal kita masukkan saja angkanya. Y-nya yaitu 250 dikurangi T-nya 20 ditambah dengan R-nya 10. Kemudian 250 dikurangi 20 ketemunya adalah 230 ditambah dengan 10 ketemunya 240. Kemudian kita mencari besarnya konsumsi ya. Nah, kemudian kita tuliskan saja dahulu C sama dengan 40 ditambah 0,75 YD. Kemudian kita masukkan pendapatan disposable-nya sebesar 240 ini ke sebelah YD ini. Menjadi C sama dengan 40 ditambah 0,75 dikali dengan 240. Kemudian C sama dengan 40 ditambah 0,75 dikali 240 itu hasilnya adalah 180. Kemudian 40 ditambah 180 itu hasilnya 220. Nah, jadi besarnya konsumsi nasional ialah sebesar 220. Kemudian kita mencari besarnya tabungan, yang pertanyaan yang B tadi. Dengan rumus S tabungan sama dengan YD atau pendapatan disposable dikurangi dengan C konsumsi. Kita masukkan saja YD-nya dan konsumsinya tadi ke dalam rumus tersebut. Menjadi S sama dengan 240 dikurangi dengan 220. S sama dengan 20. Jadi, besarnya tabungan adalah 20. Jadi, uang yang dapat ditabung itu sebesar 20. Seperti itu. Nah, pendapatan disposable ini mempengaruhi daya beli. Semakin besar pendapatan disposable yang dimiliki, semakin banyak pula uang yang bisa kita belanjakan atau kita investasikan, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik, sekian penjelasan atau presentasi materi tentang pendapatan disposable. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.